pembohong, pendusta, pembual. Kira-kira kayak gitu respon para netizen yang dari awal emang mengutuk aksi Israel di Gaza. Iya, Israel emang gak pernah ada lelahnya mencuri perhatian warganet. Tahu kan, akhir-akhir ini lagi hangat diperbincangkan soal Duta Besar Israel, Gilad Erdan, memberikan statement cukup mengejutkan pada sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu. Beliau bilang bahwa Israel telah berbaik hati untuk melindungi Masjid Al-Aqsa, sebuah situs suci bagi umat Islam di Yerusalem dari serangan rudal Hamas. Bahkan Hamas dilabeli sebagai kelompok milisi yang sama levelnya dengan ISIS yang punya riwayat sudah menghancurkan masjid. Selain itu, Hamas dianggap lebih mementingkan menghabisi Israel daripada melindungi tempat suci bagi umat Islam tersebut. Sejalan dengan pernyataan itu, beliau juga memberikan pernyataan yang cukup menohok. Katanya Hamas ini adalah kelompok milisi yang dipilih sama PBB untuk dilindungi. Loh, kok bisa kayak gitu? Dengan kondisi emosi yang bergejolak, Duta Besar Israel ini tentu membela diri dengan memperlihatkan sebuah rekaman video. Dalam rekaman itu, beliau menunjukkan Iron Dome berusaha mencegah rudal yang ditembakkan oleh Hamas menuju Temple Mount. Temple Mount sendiri merupakan situs suci bagi 3 agama, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Muncul pertanyaan, kenapa sih beliau ini repot-repot memberikan pembelaan atas serangan situs umat Islam? Bukannya selama ini sudah cukup menyengsarakan rakyat Muslim Palestina atas agresi mereka? Jadi perlu digarisbawahi, kalau Al-Aqsa tidak hanya menjadi situs tersuci bagi umat Islam, tetapi juga menjadi tempat bersejarah karena dianggap sebagai tempat 2 kuil kuno Yahudi pernah berdiri. Dari pernyataannya, sudah bisa ketebakkan kalau Masjid Al-Aqsa seakan-akan menjadi sesuatu yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina. Sekrusial apa sih bangunan suci ini bagi 2 negara tengah yang berseteru itu? Masjid ini dianggap sebagai salah satu situs tersuci dalam umat Islam dan juga penting bagi umat Yahudi dan juga umat Kristen. Masjid ini dikelola oleh Wakaf Islam, sebuah lembaga keagamaan dan terletak di Bukit Bait Suci yang juga dikenal sebagai Haram Al-Sharif 12. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau kedudukan hukum Masjid Al-Aqsa adalah masalah kompleks yang telah menjadi subjek perdebatan dan menuai kontroversi. Masjid ini terletak di Yerusalem Timur, yang diambil oleh Israel setelah Perang 6 Hari di tahun 1967. Ironisnya, masyarakat internasional nggak memberikan pengakuan atas perebutan Al-Aqsa ini. Toh kan dilakukan secara paksa oleh Israel atas Yerusalem Timur dan menganggapnya sebagai wilayah pendudukan. Apakah dramanya sudah selesai? Sayangnya belum. Status masjid ini semakin diperumit oleh fakta bahwa masjid tersebut terletak di Temple Mount yang merupakan situs yang memiliki makna religius yang sangat penting bagi umat Yahudi. Kilas balik ke tahun 1980, di mana Israel mengesahkan undang-undang yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Lagi-lagi, langkah ini nggak mendapat pengakuan dari masyarakat internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengeluarkan beberapa resolusi yang menyerukan Israel untuk menarik diri dari Yerusalem Timur dan menghormati status quo di Temple Mount. Kalau dilihat dari kacamata historis, Al-Aqsa ini memang menjadi sesuatu yang diperebutkan karena punya nilai sejarah yang esensial. Tapi pernyataan dari sang duta besar menuai kontroversi. Katanya mau melindungi, tapi kok saat rakyat Palestina menunaikan ibadah, pasukan pertahanan Israel ini malah menginjak karpet masjid dan memberikan instruksi untuk membubarkan ibadah tersebut dengan mendorong dan berteriak dengan lantang. Lalu di mana bentuk perlindungan yang dimaksud? Apakah hanya sebuah sensasi? Mengingat Temple Mount berada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Dalam riwayat yang dipercaya oleh pemeluk agama Islam, Muhammad secara ajaib dibawa pada suatu malam dari Mekah menuju Al-Aqsa ini di Yerusalem. Setelah Mekah dan Madinah, sebagian besar umat Islam di seluruh dunia menganggap Yerusalem, tepatnya Masjid Al-Aqsa, sebagai tempat tersuci ketiga di bumi. Kesucian Masjid Al-Aqsa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama masa hidup Nabi Muhammad. Tidak hanya umat Muslim, umat Yahudi juga memiliki historisnya sendiri.
Situs kuil Yerusalem yang inkarnasi Herodiannya dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Temple Mount yang juga dikenal sebagai Har Habayit dianggap sebagai salah satu situs tersuci bagi umat Yahudi. Kesuciannya berakar pada sejarah dan tradisi agama Yahudi, terkhusus pada keterkaitannya dengan bait suci pertama dan kedua. Signifikansi Temple Mount dalam kepercayaan Yahudi bisa ditelusuri di beberapa peristiwa penting, salah satunya pembangunan bait suci pertama oleh Salomo. Raja Salomo, putra Daud, membangun bait suci pertama di Bukit Bait Suci di Yerusalem. Bait suci ini yang dikenal dengan Bait Suci Salomo menjadi tempat ibadah utama bagi orang Israel dan menjadi tempat penyimpanan tabut perjanjian. Pembangunan bait suci ini dijelaskan secara rinci dalam Alkitab Ibrani, khususnya dalam Kitab Raja-Raja dan Tawarikh. Selain agama Islam dan agama Yahudi, agama Kristen juga memiliki keterkaitan dengan Temple Mount. Bukit Bait Suci dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Catatan Injil menggambarkan Yesus mengunjungi bait suci kedua selama pelayanannya. Bait suci juga menjadi latar untuk peristiwa-peristiwa tertentu seperti penampilan Yesus sebagai seorang anak. Dengan nilai historis yang kompleks, rasanya pantas jika pasukan pertahanan Israel mengerahkan Iron Dome untuk menangkal serangan rudal dari Hamas. Iron Dome memang dirancang untuk menyerang sasaran. Senjata besutan Israel ini juga didesain untuk mencegah serta menghancurkan roket jarak pendek dan peluru artileri yang ditembakkan dari jarak 4-70 km. Iron Dome ini dilengkapi dengan siram atau counter roket, artileri, dan mortir yang digunakan untuk mendeteksi dan juga menghancurkan roket, artileri, dan mortir yang terdeteksi di udara sebelum sasaran mencapai target darat mereka atau hanya terbatas dengan ngasih peringatan dalam skala yang cukup kecil. Iron Dome ini memang patut diacungi jempol dengan jam terbang yang cukup tinggi pada serangan agresi ke Palestina dan punya tingkat keakurasian yang mencapai 75-95%. Tentu hal ini nggak perlu diragukan lagi, apalagi mekanisme peledakannya menggunakan proximity fuse dengan massa yang mencapai 90 kg. Iron Dome bisa melaju pada kecepatan 2.716 km per jam. Tapi Hamas bisa aja melakukan counter terhadap Iron Dome dengan mengerahkan Burkan 2H adalah senjata berjenis rudal balistik jarak pendek. Bentuknya menyerupai botol susu bayi. Rudal ini bisa menggeser pusat gravitasi dan pusat tekanan untuk mengimbangi perubahan berat muatan dari hulu ledak yang berbentuk kerucut. Kemampuan lainnya bisa meningkatkan hambatan, meningkatkan stabilitas selama masuk kembali dengan mengorbankan jangkauan, punya potensi dalam meningkatkan akurasi ledak, dan bisa meningkatkan kecepatan terminal hulu ledak yang membuatnya lebih sulit untuk dicegah. Burkan 2 ini menyematkan mesin roket propelan cair yang bisa menunjang jarak jangkauan operasional sejauh 1.000 km.